Halo teman-teman, akhirnya saya bikin video lagi setelah beberapa bulan gak bikin video sejak kemudian berakhirnya kompetisi Liga 2 dihentikan karena tragedi Kanjuruhan. Dan selamat datang kembali di Espasio Indonesia dalam Dari Sudut Tribun. Dan kali ini kita mau bahas perkembangan terakhir jelang kick-off Liga 2 2023 di 8 September 2023. Oke, tentu dari sudut pandang klub kesayangan kita semua, Persipura Jayapura. Saya tahu beberapa kali saya posting di grup fanpage-nya Persipura ya, kalau nggak salah judulnya Persipura Jayapura 2023-2024. Di sana beberapa kali saya nimbrung obrolan sama teman-teman fans. Oh anyway, teman-teman yang lupa nama saya Victo. Hai. Untuk yang baru nonton, salam kenal. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga. Please subscribe teman-teman, biar tetap dapat update terbaru juga, biar aku juga semangat untuk bikin videonya. Oke, balik lagi ke masalah tadi, Persipura Jayapura dan update-nya seperti apa. Oke, di tanggal 8 September 2023 sepertinya kalau tidak molor, walaupun ada potensi molor juga, itu akan dijadikan kick-off pertama pertandingan Liga 2 2023. Perjalanan Liga 2 cukup naik turun, dalam artian klub-klub di Liga 2 itu pasti jadi imbas dari Liga 1. Aku harus ngomong ini karena ya yang selalu diomongkan sama supporter itu adalah yang bikin masalah siapa, yang kena imbas siapa. Nah, itu selalu kejadian, dan tragedi Kanjuruhan kemarin juga aneh karena Liga 2 dan Liga 3 yang dihentikan begitu. Oke, tapi kita lewati itu dulu. Saya mau pakai dari sudut pandang keadaan Persipura Jayapura sekarang, teman-teman. Kurang dari 2 bulan atau mungkin cuma 1 bulan lebih lah, 45 hari kita akan kick off. Sementara kita langsung ke inti permasalahannya aja. Persipura sampai sekarang belum ada persiapan sama sekali. Teman-teman kalau lihat cuplikan yang ini, nanti aku taruh di sini. Ini adalah cuplikan video yang waktu itu aku buat untuk apa ya? Kegelisahanku akan klub kesayangan Persipura Jayapura yang tidak ada persiapan sama sekali. Nah, waktu itu aku bikinnya adalah hasil uji coba Persipura Jayapura lawan PTLFC. Kalau teman-teman masih ingat dan nonton videonya, itu banyak respon yang didapat karena pertama, saya dianggap hoax karena uji coba itu nggak pernah ada. Terus yang kedua, pembohong karena waktu itu dipikirnya saya bikin cerita yang mengada-ada, tapi kalau orang-orang yang kemudian tahu maksudnya itu juga berkomentarnya akhirnya setuju dengan saya. PTLFC itu adalah persiapan tim lain. Nah, saya itu lagi nyindir. Musim lalu itu Persipura itu kalah start ya, dalam artian persiapan tim lain sudah jalan, Persipura nggak ngapa-ngapain. Makanya saya bikin video sindiran Persipura versus persiapan tim lain. Nah, itu ceritanya kalah 4-0. 4-0-nya itu kalah dari 1 rekrutmen pemain, 2 rekrutmen pelatih, 3 sponsor, 4 latihan dan uji coba. Jadi udah kalah banyak gitu. Nah, apakah kemudian tahun ini saya akan membuat lagi Persipura versus PTLFC Jilid 2? Ya, sepertinya kok enggak ya. Karena itu sudah pernah lah kita bikin. Tapi ini juga kita menghadapi posisi yang sama lagi, teman-teman, bahwa klub kita itu tidak ada persiapan sampai setidaknya video ini dirilis gitu. Yang menarik adalah sebenarnya kita itu Persipura sendiri itu setelah berhentinya Liga 2, semua pemain dibubarkan. Dalam artian saya kurang tahu, mungkin bisa dibetulkan teman-teman di kolom komentar. Kontraknya diputus, kemudian dipersilahkan untuk mencari klub-klub lain, sehingga ada beberapa pemain yang kemudian pindah klub gitu ya. Dan itu hak pemain, karena sudah diputus kontrak, dia berhak untuk mencari klub lain.
Kemudian manajemen dari perusahaannya sepertinya masih tetap, tapi dari manajer kemudian juga diputus kontraknya begitu. Nah, awal permasalahannya tuh muncul dari ini. Ketika manajer kemudian selesai, tentu kemarin kita masih ingat manajer kita YPM itu mencari sponsor juga. Nah, kemudian dapatlah beberapa sponsor yang kemudian sering jadi sponsor kita, yaitu PT Freeport Indonesia atau PT FI, kemudian Bank Papua, kemudian PT Ulam Nusantara kalau nggak salah, maaf kalau saya salah penyebutan, itu masing-masing sekian miliar. Saya masih ingat juga PT FI bahkan kalau naik ke Liga 1 nanti mau ditambah sekian miliar. Nah teman-teman, karena berhenti maka ada aturan bahwa sama kalau teman-teman punya duit misalnya 1 miliar, terus kemudian teman-teman pinjamkan atau support seseorang, misalnya saya punya duit terus saya support ke orang lain, nih tak kasih duit 1 miliar, pakai buat kamu bikin usaha gitu. Terus kemudian di akhir tahun atau tiba-tiba mungkin kontraknya putus atau usahanya nggak jalan, teman-teman yang punya duit 1 miliar, walaupun itu sudah disponsorkan, harus tahu dong penggunaannya, musim lalu dipakai apa saja, atau buat usahamu tuh kamu beli alat apa saja, beli modal bahan apa saja, jualanmu gimana, penggunaannya seperti apa, itu yang ngasih modal tuh harus tahu gitu. Jadi video ini sebenarnya untuk edukasi juga bahwa kemudian itu yang terjadi sama Persipura sekarang. Musim lalu sponsor-sponsor itu sudah mengucurkan dana miliaran loh teman-teman, nggak cuma 100-200 ribu, nggak cuma jutaan atau puluhan juta, tapi miliaran. Nah, tidak salah dong misalnya sponsor itu kemudian minta pertanggungjawaban. Uang aku yang kemarin tuh bikin apa aja, kamu bikin apa aja, gimana penyaluran dananya, bener nggak penyaluran dananya, efektif nggak gitu. Nah itulah yang kemudian jadi kendala Persipura sekarang tidak bisa lanjut ke persiapan selanjutnya karena ada putus komunikasi antara satu manajemen dalam artian jajaran pengurus, kemudian manajer YPM, kemudian yang ketiga adalah sponsor. Nah itu yang kemudian putus komunikasinya. Yang menarik adalah tiga pihak ini tuh banyaknya ngomongnya di media. Saya nggak tahu apakah kemudian mereka pernah saling ngobrol. Tapi YPM ngomong di media, terus kemudian dari jajaran pengurus ngomongnya ke media juga. Maksudnya media dalam artian portal berita ya. Terus kemudian PT FI atau sponsor yang lain juga ngomongnya di media gitu. Nah kenapa sih tiga-tiga ini tuh nggak ketemu, duduk bareng, ngobrol, misal di satu ruangan, semuanya mengeluarkan unek-uneknya, tapi keluar ruangan itu sudah ada solusi gitu loh. Jadi nggak masing-masing ngomong di media tapi nggak pernah ketemu. Karena aku pernah baca juga di salah satu media bahwa sebenarnya YPM tuh kecewa kenapa dia diputus kontraknya sebagai manajer itu secara sepihak gitu. Saya nggak ngerti sih, saya juga nggak bisa bertanggung jawab atas pernyataan ini, tapi saya pernah baca pernyataan itu di salah satu media. Kalau kita mau fokus ke solusi, kenapa tiga-tiganya tuh nggak ketemu antara sponsor, jajaran, kemudian jajaran pengurus, kemudian manajer, duduk permasalahannya apa, gimana solusinya, sehingga tidak mengorbankan Persipura lebih jauh secara klub gitu ya. Karena saya tahu bahwa Persipura itu dicintai semua Persipura mania, baik yang di Papua sebagai darahnya orang Papua, Persipura, bahkan yang di luar Papua seperti saya cinta atau kenal Persipura itu sejak SD gitu. Saya di luar Papua, saya di Jawa, tapi saya ngikuti klub ini dan I am in love with this club. So sedih sekali begitu ketika klub kesayangan juga tidak ada persiapan sama sekali, dikurang dari 45 hari loh teman-teman, bayangin nggak? Kita mau kick off tapi belum ada pelatih, belum ada pemain, belum ada official membantu klub tim seperti apa, apalagi uji coba lah, pemainnya aja nggak ada, mau uji coba sama siapa dan pakai apa gitu.
tentu sudah ada nama-nama yang beredar kayak pelatih siapa yang potensial, kemudian pemain-pemain yang belum dikontrak begitu ya. Tapi ya kalau nggak ada action, nggak ada langkah awalnya, ya nggak akan selesai. Update terakhir sih katanya YPM mau serahkan laporan pertanggungjawabannya langsung ke pihak sponsor. Dan ditanggapi sama pihak Persipura, oh bagus itu, terima kasih kami kalau malah mau langsung diserahkan ke pihak sponsor. Tapi kan terus akhirnya dua-duanya sama-sama nunggu. YPM nggak bergerak memberikan laporan segera, jajaran pengurus juga nunggu. Jadi kayak orang yang ya udah nggak tahu, itulah Persipura nggak tahu tahun depan atau musim ini kayak apa. So ya sebagai supporter sih sebenarnya kita cuma bisa nulis-nulis di Facebook atau bikin keluhan-keluhan di WhatsApp atau bikin story atau bikin video kayak saya. Tapi ya mentoknya cuma di situ. Kita juga nggak bisa apa-apa. Bahkan kemarin ada yang usul di grup itu kalau mau saya nggak mau pakai kata demo lah, menyampaikan aspirasi ke sponsor. Kayaknya langkahnya agak tidak pas ya, bukan keliru tapi tidak pas. Yang dituntut tuh sebenarnya bukan sponsor kalau menurutku, tapi lebih kepada apa ya? Tiga-tiganya tuh harus duduk bareng, nggak bisa menyalahkan satu pihak saja. Karena kalau kita mau nyalahkan, Freeport salah nih, nggak juga. Freeport tuh cukup konsisten loh teman-teman. Kalau teman-teman tahu, pasti juga tahu, saya yakin tahu. Sejak kapan Freeport bantu kita, bantu klub kita? Terus loh itu, panjang loh periodenya. Mereka cukup setia loh. Bank Papua itu juga cukup setia. Kemudian ada sponsor-sponsor lain yang kecil yang ada di baju-baju Persipura pernah nempel itu juga. Walaupun kemudian datang dan hilang ya, tapi PT Freeport selalu ada di jersey Persipura, artinya selalu mendukung. Bank Papua selalu ada dan selalu mendukung. So ya akhirnya solusi terbaik adalah mereka harus duduk bareng sih kalau masih cinta Persipura. Nah itu kesimpulanku. Jadi teman-teman nanti bisa diskusi di kolom komentar, bisa cerita gimana pengalamannya. Saya nggak ada di Papua jadi nggak tahu update-nya seperti apa. Tapi tanggal 8 September, koreksi kalau saya salah, kita akan kick off. Dan kita bahkan belum punya pelatih dan pemain, apalagi uji coba. So kita lihat update-nya nanti seperti apa. Semoga sih semuanya baik ya. Dan saya berharap Persipura segera naik ke Liga 2. Video selanjutnya kayaknya saya akan bikin gimana caranya atau jalan panjang lah. Mungkin judulnya Jalan Panjang Persipura menuju Liga 1. Karena skenario dan juga caranya sangat berbeda tahun ini dan lebih berat. Macam-macam lah. Harus ada di posisi berapa, klasmen akhir, kemudian nanti diadu lagi leg 1, leg 2, diadu lagi leg 1, leg 2. Nanti ada lagi diadu leg 1, leg 2. Kalau nggak lolos ada peringkat sekian sih, bingung lah. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kayaknya video kali ini cukup sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Teman-teman, ini tidak lebih dari sekedar bagaimana kecintaan saya terhadap klub Persipura Jayapura dan sayangnya saya terhadap klub Persipura Jayapura. Nggak lebih, saya nggak ngeritik apapun, tapi menawarkan solusi. Ayo duduk bareng. Kalau perlu melibatkan unsur supporter nggak apa-apa. Jadi ada 4 sponsor, jajaran pengurus Persipura, manajer, supporter. Duduk, kepalanya harus dingin, pikirannya harus sama untuk Persipura Jayapura, bukan ego masing-masing. Terima kasih. Sampai jumpa di DST episode selanjutnya atau dari Sudut Tribun. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Salam Persipura Jayapura.